Dan ya kadang kita ngerasa gagal karena pada saat itu apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak aku tuh punya temen, dulu dia tuh setiap apa yang dia inginkan itu tercapai. Mulai dari SD dia menginginkan untuk juara kelas gitu kan, ya kesampaian gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 juara 1, terus begitu SMP juga juara 1, begitu masuk di SMA juara 1. Itu tentang juara. Dan ada di hal-hal lain, intinya ya mungkin ini yang aku tangkap dari sosial media dia, dan yang aku lihat juga dari orang itu, karena si temanku ini juga sering ngobrol gitu sama aku. Nah, dari setiap obrolannya itu kayak tentang pencapaian gitu. Dan kami ketemu itu waktu pas masih zaman sekolah sih, zaman kelas berapa ya, SMA gitu. Nah, dia tuh selalu ngomong tentang pencapaian, tentang apa yang udah dijalani, tentang goals kecilnya. Dari situ aku mikir kayak orang ini tuh jalannya lurus-lurus aja gitu, kayak nggak ada hambatan gitu. Kayak kayaknya semua orang itu pengen kayak dia gitu. Semua orang-orang pada saat usia itu gitu kan pengen kayak dia gitu. Sekolah juara 1, punya keluarga yang privilege, terus pintar, dan apa yang dia inginkan itu selalu terjadi gitu. Dan gak lama setelah itu, waktu itu kan ceritanya waktu masih SMA. Nah, jadi waktu itu cerita berikutnya itu pada saat mau daftar sekolah, bukan sekolah, pada saat mau daftar SNPTN. Nah, gokilnya lagi itu si temenku ini lulus dengan universitas yang dia pilih, lulus dengan jurusan yang dia pilih, dan ya dia lulus SNPTN. Sementara aku gagal. Di satu sisi kayak ngerasa anjir lah, kok hokinya sama kawan ini semua gitu. Apa yang aku inginkan dulu sama gitu, aku menginginkan apa yang temanku inginkan gitu. Tapi si temanku ini selalu meraih itu, selalu dapat itu gitu. SNPTN dia jebol gitu, sementara aku enggak. Ya terakhir aku harus kuliah di swasta karena aku pengen kuliah gitu juga kan. Nah, kami di situ pisah lah gitu. Dan setelah itu oke lah, menjalani hari-hari kuliah biasa gitu kan. Nah, pada saat itu sempat hilang kontak pas kuliah itu. Ya aku sibuk dengan kuliahku, si teman itu sibuk dengan kuliah dia gitu. Terus pada suatu ketika dia ngubungin aku juga nggak tahu dapat nomornya dari mana gitu, tapi ya dia udah ngubungin, ngobrol. Dan setelahnya dia wisuda duluan 3,5 tahun. Kayak anjir lah gitu. Dan aku yang menginginkan 3,5 tahun itu nggak bisa. Nggak bisa karena hal yang aku buat sendiri sih, rasa malas gitu. Nah, di 3,5 tahun dia itu wisuda, dia meraih nilai cum laude. Pada saat itu aku mikir, kira-kira aku bisa nggak ya cum laude juga kayak si kawan ini gitu. Kayak nggak bisa gitu. Pas aku wisuda juga nggak bisa, nggak cum laude gitu. Nah, si kawan ini cum laude. Jadi setelah itu udah wisuda nih kan si temanku, aku belum. Nah, jadi si kawanku ini udah wisuda dengan nilai dia cum laude, daftar PNS. Si temanku sekali daftar cuy, jebol. Kayak aku tuh kayak, wah ya Allah, ini jalannya
lurus banget nih gitu, kayak apa yang diinginkan kok dikasih gitu. Sekolah juara 1 oke gitu, terus dia minta apa-apa orang tuanya ngasih oke gitu. Daftar SNPTN jebol oke gitu kan. Wisuda cum laude, anjir. Setelah wisuda dia langsung daftar PNS jebol gitu. Wah, oke, gokil nih gitu. Nah pada saat itu aku sempat ya iri sih gitu kan, kok dia bisa aku enggak ya gitu. Nah, salahnya di mana gitu. Tapi setelah mikir salahnya di mana, ya sebenarnya banyak juga salahku gitu kan. Jadi terus dipikir-pikir kayak ya wajar aja sih dia bisa seperti itu. Tapi kayak heran aja kok kawan ini nggak pernah ngerasakan kegagalannya gitu. Jadi singkat cerita sampai pada akhirnya dia kuliah. Sampai pada akhirnya dia nikah. Dia nikah dengan pasangan yang sama-sama PNS. Orang itu kerja adalah di salah satu tempat itu. Nah, di menikah itu ya dari segi ekonomi nih, keduanya sejahtera, udah ada rumah sendiri gitu. Pokoknya senyaman-nyamannya tempat lah gitu. Mungkin ini yang aku lihat gitu dari si kawanku, atau mungkin ini hal dari apa yang udah dia dapat selama ini, ada satu yang belum dia raih gitu. Kan dia udah nikah lama nih, ada satu yang belum dia raih, yaitu anak. Ya sampai sekarang temanku belum punya anak, dan akhir-akhir ini aku ngeliat postingan dia tuh kayak sedih gitu, terus kayak apa ya, setiap postingannya itu kayak punya masalah yang berat gitu. Aku juga nggak berani komen karena ya udah, itu kan masalah rumah tangga dia gitu. Ya udah, cuman mengamati dari situ gitu lah. Yang tadinya kawan ini selalu posting tentang pencapaian, tentang kebahagiaan, pokoknya tentang yang membuat orang itu pengen kayak dia gitu. Nah akhir-akhir ini postingannya tentang kesedihan gitu. Walaupun di kesedihannya itu dia nggak ngasih tahu sedih kenapa gitu, tapi menurutku gitu kan, ya menurutku karena salah satunya mungkin itu gitu. Dan dari situ aku berpikir kayak gini, oke, mungkin dia selama ini dikasih apa yang dia mau, apa yang dia inginkan terkabul, karena pada saat itu rodanya sedang di atas gitu. Ada sewaktu-waktu roda dia akan di bawah. Mungkin ini menurutku ya gitu kan, menurutku gitu. Ini titik baliknya si kawan ini berada di roda bawah gitu. Terus aku bandingkan sama diriku, aku yang selama ini selalu dirundung dengan kegagalan, yang selama ini selalu dirundung tentang kegelisahan, yang selama ini selalu diperlihatkan tentang pencapaian orang, sementara aku nggak ada gitu. Terus apa ya, kadang dibanding-bandingkan juga gitu kan, tengok tuh siapa tuh udah kayak gini, sementara awak masih kayak gini gitu. Aku nilainya itu sekarang kayak, oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Selama ini Tuhan ngasih aku kayak gini supaya aku mempersiapkan ketika aku nanti kayak gini lagi, nggak
sedih separah ini gitu, dan Tuhan sudah mempersiapkan hal indah yang akan aku nikmati gitu. Kan katanya hidup ini balance gitu, ada bahagia, ada sedih, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah gitu. Ya udah gitu, mungkin aku selalu jadi orang yang tertinggal, aku selalu jadi orang yang keterbelakangan. Pada saat ini tuh ya mikirnya jadi nggak apa-apa gitu, karena aku yakin ke depannya nanti gitu aku bakalan bakalan ada sesuatu hal yang membuatku bahagia, yang nggak tahu entah apa itu. Bisa jadi dengan ekspektasiku saat ini, bisa jadi enggak. Karena kalau misalnya kita mengukur analogi kita dengan ketentuan takdir itu berbanding terbalik, maksudnya kayak kadang di luar nalar kita gitu. Yang ada makin kita pikirkan terus tuh makin cemas, makin khawatir, terus kayak mengejar dunia gitu. Nah itu, dan dengan kejadian kawanku, terus aku evaluasi ke diriku, jadi bahan pembelajaran juga, kayak nggak selamanya orang yang bahagia itu akan bahagia terus gitu, dan nggak selamanya orang yang sedih itu sedih terus. Ya anggaplah aku adalah bagian orang yang deep itulah gitu. Walaupun agak klise sih bahasanya, tapi ya udahlah gitu. Nah itu sih gitu, setidaknya itulah yang aku lihat dari si temanku gitu. Kayak melihat suatu kejadian itu, justru aku melihatnya sekarang dengan sudut pandang yang berbeda. Langsung ku kembalikan ke diriku gitu, kayak oh ya udah, mungkin aku dikasih keadaan kayak gini, it's okay, nggak apa-apa gitu kan, nggak selamanya seperti ini gitu. Intinya kita mau berbenah aja, berbenah, memperbaiki diri, itu sih. Kan kalau diem aja nggak akan berubah gitu. Yang katanya Tuhan nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya gitu. Nah itu, aku nggak pernah sih ngubungin kawan itu gitu, ngajak dia ngobrol atau apa gitu, ya nggak pernah. Tapi ya udah, setiap orang kan punya masalahnya masing-masing gitu. Ya mungkin itu aja sih ceritaku pada malam hari ini, dan aku minta maaf kalau misalnya agak klise atau agak gimana gitu, dan sorry juga kalau misalnya agak ribut, karena di sini pada saat aku merekam video ini, di sini tuh lagi hujan dan aku memaksakan diri untuk keluar. Ya kayak vibes-nya tuh enak aja gitu, buat ngobrol, buat evaluasi, buat ingat-ingat suatu kejadian. Oke, paling tidak itu sih pelajaran yang dapat aku ambil dari story temanku yang akhir-akhir ini dia ngerasa sedih, padahal dulu tuh bahagia tuh. Padahal dulu tuh kayak apa ya, mungkin kalau kawan-kawanku yang lain tahu tuh kayak, kalian tuh pengen juga kan hidup kayak gini, aku kasih tau gitu. Mungkin jawabannya iya gitu. Nah sekarang itu kayak berubah banget. Ya semoga baik itu temanku, kalian, kita semua sama-sama bangkit dari keterpurukan yang kita buat sendiri oleh imajinasi kita, dan semoga kita bahagia dengan apa yang kita inginkan. Aku dari Dutanya Amerta, sekian dan terima kasih.